Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman semua. Karena barangkali teman-teman menonton video ini di waktu yang berbeda-beda, ya. Senang sekali kita bisa melanjutkan proses perkuliahan kita di mata kuliah ini. Saya ingin menyapa teman-teman dari kelas A, B, C, D, E, F, G, H, sampai I. Untuk materi ini, pertemuan kita yang keempat, kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang akan membahas tentang perilaku dan relasi antar kelompok. Gitu. Jadi ada kesepakatan yang sudah dibuat oleh para dosen pengampu di mata kuliah ini bahwa meskipun saya misalnya tidak mengajar di kelas C, tidak mengajar di kelas D, tetapi saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan materi ini. Gitu. Jadi begitupun nanti di dosen-dosen pengampu lainnya sama-sama akan menyampaikan materi-materi yang sudah mereka pilih di berbagai untuk disampaikan di berbagai kelas gitu. Nah, untuk materi saya kedapatan tentang materi kita di pertemuan ini tentang relasi antar kelompok. Kalau mau saya sampaikan di mata kuliah psikologi sosial kemarin, mungkin teman-teman sudah belajar tentang bagaimana individu itu berfungsi di dalam kelompok. Dinamika kelompok itu sejauh apa sih? Bagaimana sih dinamika kelompok itu? Gitu kan? Itu yang sudah pernah teman-teman pelajari nih di teman-teman mahasiswa pelajari nih di semester 1 kemarin tentang psikologi sosial, bagaimana fungsi individu di dalam kelompok. Kalau kita mau refresh sedikit nih, kita coba bahas sedikit tentang bagaimana sih dinamika kelompok gitu kan. Nah, yang pertama di semester 1 kemarin mungkin yang pernah berada di kelas saya sudah jelasin nih tentang salah satu dinamika kelompok adalah ada polarisasi kelompok gitu. Di mana ketika anggota-anggota di dalam kelompok tersebut terpecah gitu. Jadi berbentuk berkubu-kubu, ada banyak kubu dalam satu kelompok. Itu yang disebut dengan kelompok yang terpolar gitu. Makanya istilahnya disebut dengan polarisasi kelompok. Nah, kenapa kemudian itu terjadi? Polarisasi kelompok ini terjadi karena ada perbedaan yang sangat besar antar anggota dalam sebuah kelompok gitu. Jadi ketika perbedaan-perbedaan tersebut, baik itu perbedaan pendapat, perbedaan tentang ideologi, perbedaan tentang bagaimana kelompok itu akan difungsikan, gitu kan, perbedaan arah kerja, ketika perbedaan itu sudah semakin atau sedemikian besarnya, maka itulah yang kemudian disebut dengan polarisasi kelompok. Dampaknya apa? Polarisasi kelompok ini sangat berpotensi untuk menghadirkan konflik antar anggota di dalam sebuah kelompok. Kemudian dinamika selanjutnya ada apa lagi nih? Ada groupthink. Nah, ini juga sudah pernah saya jelaskan bagi teman-teman yang berada di kelas saya di mata kuliah psikologi sosial bahwa di dalam sebuah kelompok terkadang proses groupthink itu berlangsung gitu. Apa contohnya? Yaitu ketika misalnya di dalam kelompok tersebut sudah miskin kritik gitu. Tidak ada lagi kritik-kritik yang bersifat membangun. Semua orang akan menunjukkan kecenderungannya untuk setuju terhadap keputusan dari pimpinan kelompok. Ini biasanya di mana nih teman-teman lihat nih? Setuju gitu, ikut pimpinan gitu. Atau misalnya di dalam kelompok banyak yang selalu katakan idem, saya ikut saja dengan keputusan yang lain gitu. Nah, kalau misalnya pengambilan keputusannya tidak krusial, ya sah-sah saja groupthink itu terjadi. Tetapi kalau misalnya ini mengambil kebijakan yang krusial tetapi groupthink terjadi, itu menjadi suatu dinamika yang tidak sehat dalam sebuah kelompok karena kelompok yang miskin kritik menjadikan proses-proses dalam sebuah kelompok itu tidak begitu konstruktif meskipun proses pengambilan keputusannya itu bisa berlangsung dengan cepat tetapi belum tentu output dari kebijakan atau proses kelompok yang dilakukan itu menjadi hal yang konstruktif bagi setiap anggota kelompok gitu.
Itu dinamika kelompok yang kedua. Yang ketiga, kita tidak bisa menghindari nih yang namanya konflik dalam kelompok. Itu hal yang lumrah gitu. Makanya itu juga menjadi bagian dari dinamika kelompok. Ada beberapa faktor nih, seperti yang ada di PowerPoint-nya teman-teman, bahwa konflik dalam kelompok itu setidaknya ada dua faktor, yaitu faktor kelompok itu sendiri, seperti perebutan sumber daya dan kekuasaan gitu kan. Misalnya yang satu biasanya tuh di partai politik tuh, teman-teman lihat tuh. Ada partai A versi si A, ada partai A versi si B gitu. Satu partai politik tetapi ada beberapa versi. Itu sangat berpotensi menghadirkan konflik. Kemudian tanggung jawab yang kabur dan tidak dijalankan. Nah, ini nih. Tanggung jawab yang kabur juga berpotensi menghadirkan konflik. Salah satu dampak dari tanggung jawab yang kabur juga adalah terjadinya kemalasan sosial. Kalau misalnya tanggung jawab atau tugas itu tidak didistribusikan secara jelas dan proporsional, maka beberapa dampak yang bisa hadir adalah kemalasan sosial. Gitu. Nah, faktor yang kedua adalah faktor interpersonal atau faktor antara satu individu atau satu anggota kelompok dengan anggota kelompok yang lain. Contohnya apa? Komunikasi yang buruk. Jadi dalam kelompok itu tidak terjalin yang namanya komunikasi positif antara satu anggota dengan anggota yang lain. Lebih banyak mereka saling menyalahkan, gitu kan? Komunikasi-komunikasi yang sifatnya mendominasi anggota kelompok yang lain, gitu. Kemudian ada atribut yang mencolok. Itu yang saya maksud tadi, dominasi, gitu kan? Jadi ketika ada satu anggota kelompok yang sangat dominan, gitu kan, kemudian ingin menunjukkan dirinya, show off, gitu. Itulah yang kemudian juga menjadi benih-benih konflik dalam sebuah dinamika kelompok. Kemudian stereotip dan prasangka itu juga menjadi faktor interpersonal. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah kelompok satu berasal dari Papua, satunya berasal dari Jawa misalnya, kemudian ada stereotip-stereotip tertentu yang melekat pada anggota-anggota kelompok tersebut, itulah yang kemudian berpotensi juga menghasilkan konflik dan ketidakadilan. Ketidakadilan ini juga hal yang menjadi faktor konflik gitu. Kenapa demikian? Karena ada yang disebut dengan deprivasi relatif, yaitu ketika orang melihat apa yang didapatkan oleh individu di dalam kelompoknya tidak sebanding dengan apa yang dia upayakan. Sementara yang satu sisi ini orang yang mengalami deprivasi relatif itu merasa lebih banyak telah melakukan upaya, lebih banyak bekerja, tetapi apresiasi yang dia dapat, ya kan, apresiasi yang dia dapat lebih sedikit ketimbang orang yang dianggap pekerjaannya lebih sedikit gitu. Nah, itu disebut dengan deprivasi egoistikal, yaitu ketika kita membandingkan apa yang kita dapatkan dengan apa yang didapatkan oleh teman kita dalam sebuah kelompok, gitu, dalam satu kelompok tadi. Nah, ketika terjadi yang namanya deprivasi egoistikal tadi, itu juga yang menjadi benih-benih konflik. Oke, selanjutnya yang keempat, kalau misalnya ada konflik, tentu juga dinamika kelompok yang lainnya adalah ada kelompok yang kohesif. Gitu. Nah, ciri-ciri kelompok yang kohesif seperti yang ada di slide saya, ada mereka berupaya untuk menjaga eksistensi kelompoknya, ada kerekatan dan kelangsungan keanggotaan, jadi mereka memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas dan upaya dirinya, menjaga stabilitas kelompoknya, mereka memiliki komitmen untuk itu. Gitu. Tidak mau keluar dari kelompok, kemudian patuh terhadap standar nilai yang sudah ditetapkan oleh kelompok, yang sudah ditetapkan secara bersama-sama, gitu kan. Itulah yang disebut dengan kelompok yang kohesif, gitu. Tetapi secara indikator ada dua aspek dari kelompok yang kohesif. Yang pertama adalah kohesivitas tugas. Gitu. Kohesivitas tugas itu ketika mereka secara bersama-sama memiliki komitmen untuk mengerjakan tugas itu secara sungguh-sungguh dalam sebuah kelompok. Gitu. Contoh misalnya
dalam sebuah tim sepak bola gitu kan, dalam sebuah tim sepak bola. Kohesivitas tugas mereka adalah ketika di dalam bertanding, yang back menjaga pertahanan dengan sebaik mungkin, gitu kan, yang gelandang melakukan tugasnya sebagai gelandang sesuai dengan instruksi dari coach, gitu kan, yang striker juga menjalankan instruksi dari coach. Itu kohesivitas tugas gitu. Jadi ketika misalnya lini pertahanan diserang, dikatakan mereka kohesif dalam menjalankan tugas ketika si gelandang dan striker tidak hanya membebankan tugas tersebut pada back atau bagian pertahanan, tetapi juga dia melakukan upaya untuk membantu bagian pertahanan itu, gitu. Begitupun dengan ketika menyerang. Jadi kadang kalau misalnya teman-teman lihat tuh serangan yang dibangun dari kiper kemudian back, gitu kan. Nah, ternyata kohesivitas tugas itu ketika dalam penyerangan si back itu juga ikut membantu. Itu yang dinamakan mereka kohesif secara tugas gitu. Tetapi yang kedua, ada juga disebut sebagai kohesivitas sosial gitu. Kohesivitas sosial itu adalah kerekatan antar anggota dalam sebuah kelompok di luar dari tugas-tugas. Kalau misalnya dengan tim sepak bola tadi, mereka dikatakan kohesif secara sosial ketika di luar lapangan, di luar latihan, mereka saling kumpul, saling mengunjungi, gitu kan, bermain bersama di luar dari aktivitas latihan ya, mengenalkan anggota keluarga mereka satu sama lain, mereka punya aktivitas sosial di luar lapangan, gitu. Mereka melakukan apa? Donasi bersama-sama misalnya, saling menjenguk ketika ada anggota tim yang sakit, itu kohesivitas sosial. Dan itulah dinamika kelompok. Dikatakan kohesif ketika mereka kohesif secara tugas dan kohesif secara sosial. Gitu. Nah, ternyata bahasan dari psikologi sosial tidak berhenti sampai di situ. Gitu. Tidak berhenti sampai di situ. Karena psikologi sosial tidak hanya membahas fungsi individu dalam sebuah kelompok berikut dinamika yang ada dalam sebuah kelompok, tetapi juga membahas bagaimana relasi atau perilaku antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kalau misalnya di psikologi sosial kemarin kita sudah bahas nih, ada bagian rumpun keilmuan dan rumpun sih. Ada bidang dalam psikologi sosial yang fokus dalam konteks psychological, social psychology, di mana unit analisisnya lebih banyak tentang intrapersonal dan interpersonal. Nah, di satu sisi ada bidang dari psikologi sosial yang disebut dengan sociological social psychology gitu, di mana kajiannya berada dalam unit analisis kelompok tadi yang sudah kita flashback tadi di awal, dan membahas tentang relasi antar kelompok. Inilah yang akan kita pelajari dalam beberapa waktu ke depan. Oke. Nah, relasi antar kelompok. Kalau kita singgung tentang relasi antar kelompok, yang pasti adalah satu prinsip yang pasti adalah dalam relasi antar kelompok itu ada yang kita sebut dengan in group dan out group. Gitu. In group itu ketika saya misalnya berasal dari etnis Makassar, gitu kan, maka in group saya adalah orang-orang Makassar. Gitu. Siapa yang saya anggap out group? Out group saya adalah orang Jawa, orang Minang, gitu. Itu out group. Gitu. Contoh lain misalnya, ketika teman-teman berada dalam fakultas psikologi, in group kalian adalah mahasiswa fakultas psikologi. Out groupnya siapa? Di lantai 7 ada fakultas hukum, itu out group gitu. Jadi prinsip yang paling utama adalah ketika kita membahas tentang relasi antar kelompok, akan selalu ada tuh yang namanya in group dan out group. Contoh lain misalnya, dalam konteks negara kita Indonesia, ya, dalam konteks negara kita Indonesia, banyak sekali keberagaman kelompok. Baik itu secara etnisitas, etnis sudah berapa banyak. Baik itu secara agama, pilihan agama ada 6, berarti sudah ada 6 in group out group. Gitu. Sudah ada 6 identitas kelompok dalam kategori agama, gitu kan. Yang ketiga secara status sosial, gitu kan, pekerjaan, gitu. Itu semua
identitas kelompok namanya. Gitu. Dan itu membedakan kita dalam in group dan out group, membagi kita dalam in group dan out group. Gitu. Kalau misalnya dia beragama Islam dan dia adalah etnis Jawa, itu adalah in group dia. In group dia Muslim, in group dia adalah etnis Jawa. Gitu. Jadi kalau misalnya dia melihat ada yang beragama Nasrani, tetapi sama-sama orang Jawa, berarti dia in group dalam konteks etnis sesama-sama orang Jawa, tetapi mereka in group out group dalam konteks agama. Gitu. Nah, banyak sekali kajian-kajian atau bahasan-bahasan yang berkaitan dengan relasi antar kelompok itu di Indonesia. Kalau di luar negeri misalnya di Eropa yang berkaitan dengan penduduk asli dengan refugees gitu kan, pengungsi misalnya yang berasal dari daerah-daerah Asia, Bangladesh, itu kan Pakistan, itu kan banyak dari mereka yang mengungsi ke Eropa Timur gitu kan. Nah, itu juga termasuk in group dan out group gitu. Dan termasuk dalam kajian relasi antar kelompok. Saya lanjutkan. Nah, di sini saya buatkan sebuah premis bahwa hanya dengan menjadi anggota kelompok saja sudah cukup untuk menimbulkan benih prasangka dan diskriminasi. Kenapa demikian? Karena ketika kita memiliki identitas sosial kelompok, ketika saya mengaku sebagai orang Makassar, secara otomatis stereotip tentang orang Makassar itu akan dilekatkan ke saya. Kalau misalnya stereotip yang melekat pada teman-teman Makassar itu adalah biang kerusuhan, demonstrasi yang rusuh. Kalau mau lihat demonstrasi yang rusuh, maka pergilah ke Makassar, gitu. Kasar, gitu. Itu stereotip yang mungkin melekat pada teman-teman. Dan dengan adanya stereotip itu, ketika saya mengaku bahwa saya berasal dari Makassar, maka prasangka pun muncul, gitu. Itulah yang saya sebut dengan menjadi anggota kelompok saja. Ketika saya mengaku bahwa saya berasal dari identitas kelompok tertentu, maka itu sudah cukup untuk menimbulkan benih prasangka bagi teman-teman. Dan ketika prasangka dan diskriminasi itu semakin menguat, maka itulah yang kita sebut sebagai in-group favoritism dan out-group derogation. Yaitu ketika kita sangat memfavoritkan kelompok kita atau identitas kita sendiri, dan saat kita melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain, maka itulah yang disebut dengan out-group derogation atau permusuhan terhadap kelompok lain. Gitu. Jadi begitu besarnya efek domino dari pengakuan terhadap identitas, gitu kan. Saya dengan mengaku sebagai anggota dari kelompok tertentu saja, kalau misalnya kita memiliki stereotip yang kurang baik terhadap kelompok tersebut, maka itu bisa menjadi benih prasangka dan bahkan hingga sampai ke diskriminasi. Itu yang mau saya jelaskan di awal. Oke, saya lanjutkan. Nah, dalam memahami relasi antar kelompok, salah satu teori yang paling mudah dan paling mungkin untuk kita istilahnya, teori yang paling dekat untuk memahami kenapa ada kelompok yang berkonflik, kenapa ada kelompok yang harmonis, kenapa ada kelompok yang bisa kolaborasi, gitu, adalah teori identitas sosial. Kalau secara definisinya, teori identitas sosial ini menempatkan identitas kelompok sebagai bagian dari konsep diri individu. Maksudnya gimana tuh? Menjadikan identitas kelompok sebagai bagian dari konsep diri individu. Kalau misalnya teman-teman berasal dari Jawa, identitas kelompoknya adalah Jawa, gitu kan? Maka nilai-nilai yang ada dalam budaya Jawa akan menjadi konsep diri teman-teman dalam menjalani kehidupannya. Misalnya ada prinsip alon-alon asal kelakon, urip iku urup, gitu kan. Nah, itulah konsep-konsep yang hal-hal yang menjadi nilai-nilai yang menjadi konsep diri teman-teman. Begitupun adat istiadat, kemudian aturan-aturan yang disepakati atau menjadi kebiasaan bagi orang Jawa, itulah yang menjadi konsep diri teman-teman. Dari mana itu kita peroleh? Nah,
dari pengetahuan kita, baik itu dari proses sosialisasi langsung, gitu kan, sosialisasi langsung yang disosialisasikan secara turun-temurun oleh orang tua kita, maupun dari proses enkulturasi. Gitu. Enkulturasi itu apa? Ya selama kita hidup kita belajar apa tentang budaya kita. Itu enkulturasi. Dalam hal ini adalah pengalaman kita menjadi anggota dalam suatu kelompok sosial. Gitu. Itu ya itulah yang menjadi yang kita pelajari selama terus-menerus yang kemudian menjadi konsep diri kita. Jadi dari proses sosialisasi maupun dari proses enkulturasi tadi. Nah, dengan apa yang kita pahami dari dua proses tadi, maka kita akan bersikap tuh berdasarkan nilai dan aturan kelompok. Kita akan merasa terikat dengan kelompok kita. Kita akan memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok gitu. Kalau misalnya pengalaman saya nih ketika mahasiswa gitu kan, saya datang dari Sulawesi gitu kan. Kemudian yang saya cari di awal ketika saya datang ke Malang, saya cari di mana IKAMI. IKAMI itu Perhimpunan Mahasiswa Sulawesi Selatan. Di mana organisasi daerah, organ ya. Kalau misalnya teman-teman yang dari Kalimantan, dari NTB, mungkin dari Riau gitu kan, ada asrama-asrama dan organdanya kan gitu. Yang pertama saya cari itu. Gitu. Yang pertama saya cari itu. Kenapa saya mencari itu? Karena dengan demikian saya bisa mendapatkan kembali kelekatan emosional yang hilang gitu ya dari tempat yang saya tinggalkan, baik itu secara bahasa gitu kan, dalam konteks pergaulan, bagaimana mereka memahami saya dan kita saling memahami di sana gitu. Saya akan mencari identitas kelompok itu karena untuk mencari tadi kelekatan emosional yang hilang gitu. Beda halnya misalnya ketika beberapa waktu gitu kan, saya masuk di fakultas, kemudian dulu saya kelasnya masuk di kelas B misalnya, dan saya sudah mendapatkan kelekatan emosional dengan teman-teman yang lain gitu. Berarti saya mendapatkan identitas kelompok yang baru. Gitu. Nah, dalam identitas sosial dijelaskan bahwa tidak ada satupun individu yang hanya memiliki single identity. Tidak ada dari kita, tidak ada satupun dari kita yang hanya memiliki satu identitas. Contoh tadi misalnya, di saat yang bersamaan teman-teman berasal dari Jawa, di saat yang bersamaan teman-teman beragama Islam. Di saat yang bersamaan juga teman-teman adalah mahasiswa UMM. Di saat yang bersamaan juga teman-teman tergabung dalam suatu organisasi daerah. Di saat yang bersamaan juga teman-teman bergabung dalam unit kegiatan mahasiswa di Mawar. Jadi yang namanya multi identity itu memang hal yang sangat bisa kita temui di mana-mana gitu. Jadi tidak ada dari kita satupun yang memiliki single identity atau satu identitas saja. Itu. Oleh karena itu internalisasi nilai gitu kan, konsep diri kita, apa yang kita lakukan saat ini, keyakinan kita saat ini, perilaku kita saat ini itu banyak dipengaruhi oleh dari mana identitas-identitas kita gitu. Tapi di samping itu yang namanya teori identitas sosial atau identitas kelompok kita tetap ada yang namanya basic identity, yaitu identitas mana yang paling banyak atau lebih dominan mempengaruhi kita. Kalau saya bisa berkata, mungkin sebagian besar teman-teman termasuk diri saya sendiri yang paling banyak terinternalisasi sebagai konsep diri saya adalah identitas kultural dan identitas keagamaan. Itu mungkin yang paling banyak. Oke, saya lanjutkan. Sebenarnya apa sih fungsinya kita memiliki identitas sosial? Sebenarnya fungsinya apa sih? Kok kita harus bergabung dalam sebuah kelompok? Kenapa kita harus memiliki identitas sosial? Yang pertama adalah self-enhancement, peningkatan diri. Kalau misalnya teman-teman memutuskan bergabung dalam sebuah kelompok, salah satu motifnya adalah dengan bergabung di dalam kelompok tersebut, saya bisa melakukan peningkatan diri, mengaktualisasikan diri. Kenapa kalian bergabung dalam sebuah UKM misalnya? Kenapa bergabung ke IMM? Kenapa bergabung ke HMI? Kenapa bergabung ke KAMI? Gitu.
salah satu faktor utamanya adalah self enhancement, meningkatkan diri gitu, aktualisasi diri. Gitu. Itu alasan kita bergabung dalam sebuah organisasi, dalam sebuah kelompok atau identitas sosial. Kenapa politisi memilih untuk pindah dari satu partai politik ke partai politik yang lain? Meskipun kadang tidak terjelaskan secara eksplisit, tetapi mereka melihat ada potensi aktualisasi diri yang lebih besar ketika dia bergabung di partai politik yang lain. Suaranya mungkin bertambah, dukungannya lebih banyak. Itu faktor yang pertama, atau fungsi identitas yang pertama untuk peningkatan diri. Yang kedua adalah pengurangan ketidakpastian subjektif atau subjective uncertainty reduction. Jadi kita bergabung dalam sebuah identitas sosial karena kita ingin mengurangi ketidakpastian subjektif kita. Contohnya apa? Contoh saya tadi, gitu. Saya ketika datang ke Malang sendirian, gitu kan, tidak diantar sama orang tua, gitu. Saya bergabung datang ke Malang, kuliah di Malang. Yang saya cari adalah di mana organisasi daerah saya. Karena apa? Saya di sini merasa sendiri. Awalnya kan, merasa sendiri. Kemudian tidak ada teman dengan kelekatan emosional yang sama, bahasa yang sama. Karena dengan bahasa yang sama, kita merasa lebih dekat secara emosional tuh, gitu. Akhirnya dengan kondisi tersebut, saya merasa bahwa lingkungan ini menghadirkan ketidakpastian nih bagi saya. Gitu. Ketidakpastian apa? Saya merasa tidak pasti secara psikologis karena saya tidak menemukan kelekatan emosional yang saya dapatkan sebelumnya. Akhirnya saya mencari di mana nih organisasi daerah, tempat ngumpulnya di mana. Saya cari, saya hubungi teman-teman, kemudian saya bergabung di IKAM. Saya bergabung di sana, gitu kan. Saya mengenal beberapa senior di sana, gitu. Itu yang membuat saya merasa kondisi saya menjadi pasti dengan bergabung dalam kelompok itu. Jadi mengapa kita bergabung atau memilih identitas sosial atau identitas kelompok tertentu? Fungsinya adalah untuk mengurangi kondisi ketidakpastian yang kita rasakan. Contoh misalnya, para penderita kanker, gitu kan, kadang mereka memiliki paguyuban, mereka memiliki kelompok-kelompok untuk social support di sana. Gitu. Untuk apa itu? Untuk mengurangi kondisi ketidakpastian yang mereka rasakan. Jadi mereka bergabung dalam kelompok-kelompok yang memiliki penderitaan yang sama. Gitu. Kenapa misalnya di setiap pasar tradisional ada paguyubannya? Di pasar di Noyo ada paguyubannya. Untuk apa? Mengurangi ketidakpastian juga. Mengatur regulasi yang ada di sana. Mengatur harga eceran tertinggi dan terendah dalam satu barang yang diperjualbelikan. Karena kalau misalnya tidak ada paguyubannya, semua serba tidak pasti. Nanti ada yang jual terlalu mahal, ada yang jual terlalu murah barangnya. Sehingga dia aja yang laku. Jadi dua fungsi inilah yang menjadi fungsi utama dari kenapa kita mau bergabung dalam sebuah identitas sosial atau kenapa kita bergabung dalam sebuah kelompok. Ada peningkatan diri, ada pengurangan ketidakpastian subjektif. Nah, ada beberapa prinsip dasar teori identitas sosial yang ada kaitannya dengan perilaku antar kelompok. Yang pertama adalah psychological process. Apa itu psychological process? Jadi proses-proses psikologis, gitu kan, yang membuat individu memiliki identitas sosial atau bergabung dalam sebuah kelompok. Yang pertama adalah individu akan melakukan proses yang namanya kategorisasi sosial. Dia akan memilih nih, melihat dulu, kemudian memilih, saya akan bergabung di kelompok yang mana. Gitu. Itu yang namanya kategorisasi sosial. Yaitu ketika kita mengkategorikan diri kita dalam sebuah kelompok sosial.
Saya misalnya saya mengikuti UKM pencak silat Setia Hati Terate. Saya mau mengikuti UKM Setia Hati Terate, maka saya mendaftar, gitu kan. Saya ikuti latihannya, gitu kan. Itu berarti kalian sudah melakukan yang namanya kategorisasi sosial. Setelah kategorisasi sosial, yang kedua adalah kita melakukan yang namanya identifikasi sosial. Proses identifikasi sosial ini ketika teman-teman berupaya untuk menginternalisasi nilai-nilai pada kelompok sosial kalian. Yang HMI misalnya ikut Maperca, itu kan ikut LK, itu proses untuk mendapatkan atau melakukan yang namanya social identification, identifikasi sosial. Ketika internalisasi teman-teman terhadap nilai dari kelompok itu sudah dilakukan, maka teman-teman sudah melakukan yang namanya social identification atau identifikasi sosial. Proses yang ketiga adalah komparasi sosial, yaitu ketika kita membandingkan nih kelompok kita saat ini, nilai-nilai yang kita anut dari kelompok kita, kemudian kita melakukan komparasi sosial, membandingkan dengan kelompok yang lain, gitu. Nah, itulah relasi sosial pertama yang kita lakukan secara individu. Yaitu ketika kita sudah mulai membandingkan apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, prinsip-prinsip dalam kelompok kita, arah kerja dalam kelompok kita, gitu kan. Kemudian kita bandingkan, berusaha mengkomparasi dengan kelompok yang lain. Itu. Nah, dalam 3 proses ini, ketika kita melakukannya terlalu rigid, terlalu kaku, gitu kan, saya sangat melakukan identifikasi sosial sehingga internalisasi yang saya lakukan, yang saya miliki terhadap kelompok tersebut sangat besar, gitu. Dan menjadikan saya secara pribadi tidak lagi melihat kebaikan pada kelompok yang lain. Pokoknya kelompok saya lah yang terbaik. Ketika 3 proses ini dilakukan secara sangat rigid, maka inilah yang akan berdampak kepada tadi group favoritism dan group derogation. Karena identifikasi sosial yang terlalu rigid dan kategorisasi sosial juga yang terlalu rigid akan dekat dengan etnosentris. Sehingga ketika kita melakukan komparasi sosial, kita tidak lagi nih melihat kebaikan pada kelompok yang lain. Pokoknya yang terbaik kita deh. Kelompok yang lain adalah musuh. Nah, prinsip yang ketiga dalam teori identitas sosial, kita memiliki strategi-strategi untuk memanage identitas kita. Ternyata ada nih caranya untuk memanage identitas. Ada caranya ternyata untuk memanage identitas. Kapan kita melakukan hal itu? Jadi kita melakukan hal itu ketika identitas sosial yang kita miliki saat ini dirasa tidak memuaskan bagi kita. Setelah tadi kan kita melakukan komparasi sosial kan, kita melihat ternyata kelompok B lebih baik daripada kelompok saya gitu. Maka kita melakukan yang namanya identity management strategies. Karena kita merasa tidak puas dengan identitas yang kita miliki saat ini. Nah, pada saat itu, secara individual maupun kelompok akan berupaya mencari jalan untuk menanggulangi ketidakpuasan tersebut. Apalagi tuh, ketika misalnya identitas sosial yang kita miliki saat ini ternyata memang posisinya lebih rendah daripada identitas kelompok yang lain yang kita bandingkan. Maka dalam kondisi tersebut kita berupaya nih, ada 2 cara. Individunya yang berupaya untuk keluar atau kita berupaya untuk memproteksi posisi atau status kelompok kita. Nah,
Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam identity management strategies. Yang pertama adalah mobilitas individual. Mobilitas individual. Barangkali dari namanya ini teman-teman sudah bisa tahu nih kira-kira maksudnya apa. Jadi mobilitas individual itu strateginya gini. Individu berusaha mencari pelarian identitas lain yang memiliki status lebih tinggi. Dia mencari pelarian identitas lain. Tapi apakah mereka kemudian meninggalkan identitas asalnya? Tentu tidak. Nah, dia hanya menolak keterikatan yang sangat erat pada kelompok dia saat ini. Karena di satu sisi dia masih mau berada dalam identitas kelompoknya saat ini, tetapi dia melakukan mobilitas. Mencari identitas kelompok yang statusnya lebih baik daripada identitasnya saat ini. Meskipun dia tidak meninggalkan identitasnya yang sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, etnis Tionghoa sebagai etnis minoritas di Malang misalnya, mengingat status kelompoknya itu low, status kelompoknya rendah, maka mereka yang terkategorisasikan sebagai etnis Tionghoa berusaha menaikkan atau meningkatkan statusnya dengan cara berkiprah ke dunia politik. Nah, dengan demikian 1, 2, 3 orang Tionghoa yang berkiprah ke dunia politik akan menaikkan status mereka yang tadinya low status. Contoh nyata, Ahok. Ya kan? Itu contoh nyatanya. Contoh lain misalnya berkiprah di dunia pendidikan, menjadi guru besar misalnya. 1, 2, 3 orang yang menjadi itu akan menaikkan status mereka sebagai minoritas di kota Malang. Untuk apa mereka lakukan itu? Jadi fungsinya untuk menunjukkan bahwa secara individual mereka memiliki status yang lebih baik dibandingkan individu pada kelompok atau etnis yang lain. Namun mobilitas individual ini memiliki kekurangan. Jadi meskipun dia dapat meningkatkan status dan memberikan identitas positif secara individual pada individu itu, tetapi hal tersebut tidak mampu memberikan dampak yang berarti pada peningkatan status kelompoknya secara kolektif. Jadi yang meningkat statusnya adalah individu itu saja gitu. Yang meningkat statusnya secara signifikan, tetapi etnis mereka secara kolektif belum tentu statusnya akan meningkat meskipun tetap memberikan influence atau pengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kreativitas sosial. Jadi cara memanage identitas itu yang kedua adalah social creativity atau kreativitas sosial. Jadi dalam kondisi ini kelompok tuh berusaha untuk memberikan makna dan rasionalisasi dari status identitas kelompoknya ketika melakukan relasi dengan kelompok yang lain. Nah, pada situasi ini kelompok berupaya untuk menunjukkan nih karakter-karakter positif identitasnya daripada menunjukkan karakter negatif dalam melakukan komparasi sosial tadi. Jadi dia lebih banyak menunjukkan hal-hal positif yang ada pada kelompoknya ketimbang hal negatifnya ketika dia berelasi dengan anggota kelompok yang lain. Contoh misalnya, mereka berupaya untuk mencari dimensi baru dan menggunakan ukuran lain sebagai bahan perbandingan terhadap outgroup. Contohnya gimana Pak? Berupaya untuk melakukan perbandingan yang lain. Contoh misalnya, saya sebut perbandingan ya. Jadi Fakultas Psikologi UNM, gitu kan, akreditasinya A, meskipun itu swasta. Gitu. Makanya kemudian itu menjadi pertimbangan teman-teman kan untuk masuk ke psikologi. Saya sedikit promosi nih, akhirnya. Jadi yang ditonjolkan adalah
bukan lembaganya, lembaga swasta, karena stereotip yang ada di masyarakat kita adalah negeri akan selalu menjadi institusi yang dominan dan superior. Tetapi yang dimunculkan adalah dalam dimensi yang lain. Oke, apa sih yang bisa dibanggakan dari psikologi UMM? Oh, satu-satunya institusi fakultas psikologi yang terakreditasi A di Kota Malang. Oh iya, berarti itulah dimensi yang ditonjolkan dari fakultas psikologi. Itulah contoh mencari dimensi-dimensi yang lain, gitu kan? Mencari dimensi-dimensi yang lain untuk menonjolkan keunggulannya. Contoh misalnya partai tertentu apa yang sangat dekat dengan milenial. Partai Solidaritas Indonesia, bukan, PSI. PSI, saya beberapa waktu melihat-lihat konten-konten yang dibuat oleh PSI. Kebetulan di situ tokoh milenial gitu kan, Giring Niji dicalonkan sebagai presiden dari PSI. Yang mereka tonjolkan adalah bagaimana mengangkat atau melibatkan milenial dalam proses politik. Bagaimana menjadikan milenial itu melek politik. Figur-figur yang mereka angkat dekat dengan milenial. Itulah kreativitas sosial yang mereka lakukan untuk menaikkan status kelompoknya. Itu yang disebut dengan kreativitas sosial. Yang ketiga adalah kompetisi sosial. Jadi cara kelompok memanage identitasnya selain tadi mobilitas individual, kreativitas sosial, yang ketiga adalah kompetisi sosial. Nah, ini berbeda nih dengan mobilitas individual dan kreativitas sosial yang tidak berupaya untuk mengubah status quo dari kelompoknya. Yang tadi itu kan dia tidak mengubah status kelompoknya gitu. Nah, strategi kompetisi sosial justru kita melakukan nih upaya supaya setiap anggota in-group itu mendesain dan mendefinisikan ulang nilai-nilai kelompoknya. Sehingga itu memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan status kelompok mereka. Contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya pada situasi kelompok di mana ada in group dan out group bersaing satu sama lain, gitu kan? Kita berupaya untuk mengubah nih kira-kira ide yang kita bahas, arah kerja kelompok kita yang tidak kalah dengan kelompok yang lain itu apa? Yang kita ubah, jadi kita berusaha untuk merombak besar-besaran kelompok kita, baik itu secara nilainya, arah kerjanya, perilakunya, perilaku kelompoknya, itu yang kita ubah nih. Itu yang dimaksud dengan kompetisi sosial, supaya yang tadinya kita desain dianggap tidak mampu berkompetisi dengan kelompok yang lain, kita berupaya untuk meredesain tadi itu. Supaya apa? Supaya mengubah status kelompok kita gitu. Yang tadinya dianggap tidak memiliki pengaruh, akhirnya memiliki pengaruh besar. Gitu. Contohnya apa kira-kira? Contoh lainnya adalah kalau kita lihat nih beberapa tahun belakangan sampai saat ini dalam satu dekade terakhir lah. Dalam satu dekade terakhir, bagaimana teman-teman melihat Cina, negara Cina, secara pengaruhnya dalam konteks global itu sangat melesat. Sangat melesat. Baik itu dalam industri, ekonomi, budaya mereka. Di mana juga mereka melakukan memberikan pinjaman-pinjaman yang sangat besar pada negara-negara, berbagai negara-negara berkembang, gitu. Termasuk negara kita. Gitu. Yang teman-teman lihat adalah bagaimana Cina ini melakukan redesign tadi terhadap
arah negara mereka mau dibawa kemana. Apa yang menjadi keunggulan mereka. Bagaimana mereka memperbaiki infrastruktur yang ada di negara dan melakukan perjanjian-perjanjian dengan negara lain supaya mereka memiliki pengaruh yang kuat di pentas dunia. Itu yang dimaksud dengan kompetisi sosial. Akhirnya sekarang Amerika dengan Cina, gitu kan? Beberapa kali Donald Trump kemudian ada sedikit gesekan dengan Xi Jinping, itu karena kompetisi sosial yang dilakukan oleh Cina dianggap berhasil nih. Itu. Jadi cara melakukan manajemen identitas tadi ada 3 tadi, yaitu mobilitas individual, individunya yang kemudian melakukan mobilitas, kemudian social creativity atau kreativitas sosial ketika kita mengunggulkan dimensi yang lain dari kelompok kita untuk menutupi kekurangan yang kita miliki. Dan kemudian kompetisi sosial di mana kita melakukan redesign terhadap kelompok kita sendiri supaya kita bisa mengubah status quo dan berkompetisi dengan kelompok yang lain. Itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip terakhir nih, prinsip terakhir dari identitas sosial. Nah, prinsip ini disebut dengan karakteristik sosiostruktural. Jadi ternyata dalam identitas sosial, selain ada proses psikologis, ada cara untuk memanage identitas, ada hal lain yang berpengaruh dalam identitas sosial individu dan kaitannya dengan relasi antar kelompok. Apa tuh gitu? Yang pertama adalah permeability. Permeability ini karakteristiknya gini teman-teman. Jadi karakteristik sosiostrukturalnya memungkinkan batas-batas atau boundaries atau sekat-sekat gitu, antar kelompok bersifat cair dalam sebuah relasi. Jadi relasinya nggak kaku. Contohnya apa di sini? Jadi contohnya identitas yang karakteristik sosiostruktural yang permeable itu, kalau teman-teman di OMM kita nggak terpisah nih berdasarkan fakultas-fakultas gitu. Kalau di kampus sebelah misalnya atau di kampus-kampus negeri lainnya itu terpisah tuh, ada fakultas hukum sendiri, kemudian di lingkungan lain lagi ada fakultas ekonomi, di lingkungan lain ada fakultas ini dan itu gitu. Nah, itu justru menghadirkan yang namanya impermeable. Hal yang justru menghadirkan batas-batas. Tetapi di UMM kita mengenal yang namanya gedung kuliah bersama. Kantor administratifnya aja yang beda-beda. Hukum di lantai 7, psikologi di lantai 5 gitu kan. Nah, tetapi mahasiswanya bisa berelasi satu sama lain. Itulah yang disebut dengan kondisi yang permeable. Jadi memungkinkan boundaries atau batas-batas atau sekat-sekat itu menjadi cair. Sehingga bagi mahasiswa UMM terbiasa nih, hal yang biasa untuk menjalin relasi dengan fakultas mahasiswa dari fakultas yang lain. Teman-teman nggak perlu menunggu PKM dulu gitu kan, baru kemudian berelasi dengan mahasiswa yang lain. Tetapi desain dari gedung perkuliahan di UMM sudah menjadi sebuah rekayasa sosial untuk menghadirkan kondisi yang permeable tadi gitu. Menghadirkan kondisi yang permeable tadi. Jadi batas-batas sekat-sekatnya direkayasa nih supaya mereka batas-batasnya itu tereduksi, hilang. Itu contohnya. Nah, dalam sebuah konflik kondisi impermeable gitu kan, kondisi yang impermeable dinilai dalam beberapa literatur menilai bahwa pasca konflik, ketika setelah konflik kemudian mereka tetap berada dalam lingkungan yang bersifat impermeable, ada batas-batas atau sekat-sekat tertentu gitu kan, itu justru semakin menyulitkan mereka untuk menghadirkan kehidupan yang harmoni kembali pasca konflik. Ketika itu dilakukan secara terus-menerus.
Bahkan dalam konteks prasangka nih dan diskriminasi, kenapa kemudian kita memelihara yang namanya prasangka dan diskriminasi? Salah satu faktornya mungkin karena secara sosiostruktural lingkungan kita bersifat permeable gitu. Kita tinggal dalam apa secara geografis dengan konteks dengan negara kepulauan itu sebenarnya sudah berada dalam konsep impermeable karena kita terpisah dengan pulau-pulau gitu kan. Cuma di daerah-daerah urban, daerah-daerah perkotaan Surabaya, Jakarta, Makassar, Medan, termasuk Malang, Jogja karena daerah lokasi pendidikan itu bisa kita sebut sebagai daerah-daerah urban gitu kan. Mereka sudah cenderung permeable karena kondisi tersebut menjadikan mereka menghilangkan sekat-sekat untuk berelasi dengan anggota dari kelompok yang lain. Tetapi coba di daerah-daerah pedesaan di mana keberagaman identitas itu daerah-daerah rural, gitu kan, daerah-daerah rural di mana keberagamannya tidak terlalu variasinya tidak terlalu besar, gitu kan. Ketika kondisi tersebut justru menghadirkan situasi yang impermeable bagi mereka. Jadi ada batas-batas tertentu bagi mereka untuk menjalin kontak dengan kelompok yang lain. Nah, dalam konteks relasi antar kelompok, kondisi permeable dan impermeable inilah yang juga menentukan apakah relasi antar kelompok tersebut bisa berada pada jalan integrasi dan kolaborasi sehingga menghadirkan harmonisasi antar kelompok atau tidak. Permeabilitas dalam teori ini dijelaskan bahwa karakteristik sosiostruktural yang permeable memungkinkan untuk mereduksi yang namanya stereotip dan prasangka, gitu kan, bahkan sampai pada hilangnya diskriminasi ketika sosiostrukturalnya permeable. Itu. Jadi hal ini kondisi sosiostruktural yang permeable dan impermeable dalam relasi antar kelompok sebenarnya perannya sangat penting. Yang ketiga adalah stability. Nah, stability ini merujuk pada sebuah pandangan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada di antara kelompok merupakan suatu hal yang wajar dalam relasi antar kelompok. Jadi wajar tuh kita berbeda pandang, berbeda perilaku, berbeda kebiasaan, berbeda orientasi kerja. Wajar banget. Nah, dalam kondisi stability ini, kelompok yang memiliki status tinggi akan selalu ada dan sulit terbantahkan. Memang ada kelompok yang superordinat, ada kelompok yang subordinat, ada kelompok yang superior, ada kelompok yang inferior, superordinat dan subordinat. Itu suatu hal yang ya sudah seperti itu memang gitu. Itu berada dalam konteks stability. Nah, kondisi itu akan diterima ketika kelompok dengan status tinggi secara nyata menunjukkan kapabilitas dan konsistensinya sebagai panutan gitu. Kalau misalnya Islam sebagai mayoritas di Indonesia, tidak akan ada gonjang-ganjing konflik antar agama nih. Kalau misalnya Islam sebagai mayoritas, dia mampu menunjukkan pengaruhnya sebagai panutan. Gitu. Dia bisa menunjukkan bahwa kita sebagai mayoritas, kita lah yang kemudian merangkul, kita lah yang kemudian mengayomi, kita lah yang kemudian memberikan contoh sebagai masyarakat mayoritas. Nah, apabila konteks sosiostrukturalnya menjadikan batas antar kelompok bersifat permeable, gitu kan? Jadi ketika secara sosiostruktural tadi antara Islam dan agama lainnya nih, misalnya konteksnya permeable. Jadi misalnya contohnya nih di Manado dan Singkawang itu kan salah satu dua kota dengan indeks toleransi tertinggi. Salah satunya adalah karena secara sosiostruktural relasi mereka bersifat permeable.
sekat-sekatnya berkurang, boundariesnya tidak ada boundaries relasi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain secara agama. Nah, ketika bersifat permeable, maka kelompok yang stabil dan memiliki status tinggi ini akan dijadikan oleh individu dari outgroup sebagai fasilitator pengembangan dirinya. Kita akan menjadikan kelompok mayoritas sebagai fasilitator. Gimana sih caranya? Sampai misalnya Muslim sebagai mayoritas di Indonesia dengan berbagai aliran-alirannya tetap mampu merangkai harmoninya. Gitu. Nah, itu prinsip yang ketiga, stability pada bagian socio struktural karakteristik. Prinsip yang ketiga adalah legitimasi. Nah, legitimasi ini menunjukkan bahwa kelompok yang terlegitimasi memiliki status tinggi memberikan motivasi kepada outgroupnya untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan statusnya. Apabila kelompok yang terlegitimasi tinggi menunjukkan derajat perbedaan yang terlalu rigid dan asumsi yang salah dalam beberapa aspek pada situasi tertentu, misalnya nih, ketika kelompok menjadikan etnisitas sebagai preferensi daripada kapasitas individual, gitu kan, pada masyarakat urban, ya kan? Contohnya, saya coba sederhanakan nih, ketika kita di daerah urban menjadikan etnis kita sebagai preferensi apapun di tempat saya, di etnis saya, di suku saya, gitu, daripada kemampuan individu kita sendiri. Dampaknya adalah kelompok dengan status rendah berupaya mencari cara untuk memperbaiki keadaannya dan berusaha mendobrak status tinggi dari kelompok tersebut. Itu yang legitimasi. Oke. Prinsip-prinsip inilah yang kita gunakan dalam menganalisis relasi antar kelompok tadi. Terutama di bagian sosiostruktural karakteristik itu adalah permeability. Gitu. Dalam beberapa cara untuk menanggulangi konflik, yang harus kita perhatikan adalah apakah permeability dalam lokasi konflik tersebut sudah diperhatikan nih. Kapan harus melakukan impermeable, kapan harus melakukan permeable. Dan identity management strategis itu adalah hal yang terus dilakukan oleh kelompok. Dalam konteks sederhana organisasi, misalnya organisasi mahasiswa, beberapa organisasi yang sebenarnya melakukan identity management strategis ini, ya kan? Untuk apa? Untuk menaikkan status kelompok. Oke, saya lanjutkan. Nah, di samping itu ada beberapa tipe-tipe kontak antar kelompok, yaitu dekategorisasi dan rekategorisasi. Saya berikan operasionalisasinya, teknisnya kayak gimana tuh. Jadi misalnya nih, etnis A atau kelompok A yang garisnya berwarna hijau ini, ya kan, kelompok A dengan kelompok B. Nah, cara kemudian mereduksi yang namanya stereotip dan prasangka adalah dengan melakukan dekategorisasi, yaitu ketika salah satu anggota dari kelompok A keluar dari kelompoknya, melakukan mobilitas individual tadi, gitu kan, keluar dari kelompoknya, kemudian kelompok B juga salah satu anggotanya keluar dari kelompoknya, tidak lagi membawa atribut-atribut kelompoknya, dan kemudian mereka berelasi secara interpersonal. Itu salah satu cara untuk mereduksi yang namanya stereotip dan prasangka. Jadi ketika kita melepas atribut kelompok kita dan memilih untuk berelasi secara interpersonal dengan anggota kelompok yang lain. Ketika saya berada di Malang, saya tidak hanya sekedar berelasi dengan teman-teman sedaerah saya, tetapi juga saya memilih kos-kosan di mana anggota dari kos-kosan itu mahasiswanya beragam daerahnya. Itu saya sedang melakukan yang namanya dekategorisasi.
Selanjutnya, gitu kan, rekategorisasi, yaitu ketika misalnya saya sudah berrelasi secara interpersonal, gitu. Kemudian saya kembali ke kelompok saya, ke kelompok A, orang dari kelompok B kembali ke kelompoknya, kemudian ternyata dia katakan nih, ternyata apa yang kita pikirkan terhadap kelompok A, begitupun di kelompok A, apa yang kita pikirkan terhadap kelompok B itu nggak benar sih. Sebenarnya kita bisa lakukan kolaborasi dengan mereka. Kita bisa menjadi satu kelompok yang besar, ya kan? Kita bisa satu kelompok yang besar, yang memiliki impian yang lebih besar, yang memiliki visi yang lebih besar, yang memiliki visi yang sama, gitu kan? Kemudian barulah kemudian mereka merasa, oh oke, kita bisa melakukan yang namanya rekategorisasi tadi, gitu. Ini rekategorisasi. Jadi ketika dua kelompok ini kemudian melebur jadi satu, membentuk kelompok yang baru yang lebih inklusif. Gitu. Jadi rekategorisasi ini dia kemudian berupaya untuk meninggalkan atribut atau preferensi dari kelompok asal dan memilih untuk membentuk kelompok yang lebih inklusif tadi. Tidak lagi eksklusif dengan kelompok A, kelompok B, tetapi mereka membentuk kelompok yang inklusif. Gitu. Jadi itulah cara-cara pengelolaan relasi antar kelompok. Nah, contoh lain misalnya. Dalam relasi antar kelompok, ada juga yang kita sebut sebagai relasi kooperatif dan kompetitif. Jadi kita tidak memilih untuk melakukan rekategorisasi tadi, membentuk kelompok baru yang inklusif. Tetapi kita memilih untuk berada pada kelompok masing-masing, meskipun pada satu sisi kita berkompetisi, tetapi di sisi lain kita melakukan kooperatif atau kolaborasi. Jadi dalam pengelolaan keberagaman tidak selamanya kita harus melakukan rekategorisasi, tetapi ada kalanya ya kita memang berbeda sih, tetapi bukan berarti kita harus kompetisi terus gitu. Kita bisa melakukan kolaborasi kok dalam relasi antar kelompok itu. Tetapi ada beberapa syarat ketika kooperatif itu bisa terjalin antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Syarat yang pertama adalah kita sebut dengan substitutability. Nah, substitutability itu terjadi, jadi kolaborasi itu terjadi, kooperatif antara satu kelompok dan kelompok yang lain itu terjadi ketika perilaku satu anggota dapat memuaskan anggota kelompok yang lain. Ketika perilaku dari kelompok A ya kan bisa memenuhi ekspektasi dari anggota dari kelompok B. Itu substitutability. Jadi mereka bisa berkolaborasi tetapi orientasi kerja kamu tidak menghalangi kepentingan kami gitu. Gitu. Sederhananya gitu. Kita bisa kolaborasi kok gitu. Bagaimana kemudian deal-dealan politik antara Jokowi dan Prabowo padahal mereka dulu cebong kampret kan gitu. Pendukung-pendukungnya pun sangat saling berlawanan. Contohnya itu, bagaimana kemudian mereka bisa bergabung dalam satu kabinet kerja. Saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan, gitu kan? Itu di luar dari akses kita. Tetapi salah satu faktornya adalah substitutability tadi. Gitu. Bagaimana kemudian partai-partai pengusung Jokowi, gitu kan? Bisa mengakomodasi kepentingan dari Gerindra partainya Prabowo atau pendukung-pendukung Prabowo. Gitu. Itu prinsip substitutability, makanya kemudian mereka bisa kolaborasi. Yang kedua adalah kateksis. Gitu kan? Jadi kolaborasi itu terjadi, gitu kan? Kolaborasi antar kelompok itu terjadi ketika setiap kelompok mampu merespon secara evaluatif, gitu kan? Merespon hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pada semua anggota kelompok yang berbeda. Jadi kita tidak hanya sekedar melihat kepentingan orang lain, kelompok lain, tetapi kita juga melihat nih, kira-kira di program saya yang masih kurang apanya. Itu yang namanya bersikap evaluatif. Gitu.
Kita sama-sama mau mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari kelompok masing-masing. Itu yang namanya kateksis. Barulah kolaborasi itu bisa terjadi. Yang ketiga adalah inducibility. Inducibility ini yaitu ketika kita bersedia untuk menerima pengaruh dari kelompok yang lain. Jadi jangan pengaruh, jangan kepentingan kita aja yang mau diutamakan, tetapi kita juga mau menerima pengaruh dari kelompok lain. Kalau misalnya mau kolaborasi, berarti tempatkan juga anggota kelompok lain sebagai pimpinan gitu. Jangan cuma dijadikan sebagai anggota dalam sebuah proyek kerja misalnya. Ya kan, itu yang namanya inducibility. Kalau misalnya satu dari kelompok lain itu merupakan jajaran pimpinan, maka jangan dihegemoni sama satu kelompok itu saja, tetapi yang namanya kolaborasi, pimpinan dari kelompok lain juga harus ikut serta. Itu yang namanya inducibility. Nah, ketika tiga faktor ini terpenuhi, maka itulah yang menghasilkan yang namanya relasi kooperatif dan kompetitif. Di samping mereka bisa berkompetisi satu sama lain, mereka juga bisa berkooperatif atau berkolaborasi. Itu perilaku antar kelompok yang banyak kita temui di kehidupan kita. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sebenarnya tantangan relasi antar kelompok di Indonesia? Ini bukan pertanyaan sih, sebuah kondisi yang ingin saya hadirkan di perkuliahan kita nih. Yang namanya konflik, gitu kan? Yang namanya konflik antar kelompok itu salah satu beberapa penelitian menyebutkan bahwa salah satu faktornya adalah internalisasi atau kategorisasi serta identifikasi sosial yang dilakukan oleh anggota kelompok itu. Faktor utamanya adalah kelompok sosial atau identitas kelompok. Sementara di Indonesia banyak sekali identitas sosial yang ada. Ini contohnya. Dari konteks agama misalnya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Belum terhitung keyakinan. Ya kan? Yang tidak diatur, atau yang tidak diakui. Dalam konteks etnisitas, banyak sekali di Indonesia. Gitu. Sementara agama-agama ini tidak hanya ada di Indonesia, di negara lain pun ada. Gitu. Sehingga pengaruh-pengaruhnya tidak hanya berasal dari pengaruh di Indonesia saja, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, gitu kan. Pengaruh agama itu ya tidak hanya pengaruh di Indonesia. Asal pengaruhnya tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga di negara lain. Begitupun dengan etnisitas, belum terbagi dengan kelompok berdasarkan pilihan politik. Itu semakin membuatnya semakin besar tuh keberagamannya. Pilihan politik. Gitu kan? Apalagi sekarang nih. Waduh, semakin besar tantangan relasi antar kelompok di Indonesia. Karena banyak sekali identitas sosial. Gitu kan? Nah, dalam konteks ini ada beberapa model pengelolaan keberagaman identitas. Saya akan jelaskan satu persatu. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yang paling tua dari literatur yang sudah saya baca, namanya adalah color blindness. Sejarahnya, model ini lahir karena banyaknya perilaku rasisme pada relasi antara kelompok Afrika Amerika di Amerika. Jadi prinsip ini atau model ini lahir di Amerika karena rasisme kan yang dijadikan yang awalnya yang ada di Amerika gitu, perbudakan oleh orang-orang Afrika gitu yang terjadi di sana. Jadi color blindness itu prinsip model itu lahir di Amerika dari banyaknya rasisme yang terjadi pada relasi Afrika Amerika di sana. Nah, dalam konteks color blindness ini prinsip mereka adalah individu dinilai dari apa yang dilakukannya, prestasi mereka, karakteristik personal mereka, kepribadiannya, tapi bukan dari warna kulitnya. Jadi makanya kemudian namanya color blindness. Jadi kita menutup mata terhadap warna kulit, yang kita lihat adalah gimana sih orang ini prestasinya sampai mana sih gitu.
karakteristik kepribadiannya gimana tanpa mengikut sertakan dia berasal dari mana. Itu color blindness. Tetapi kemudian kekurangan dari color blindness ini adalah mereka hanya sekedar mengakui itu dalam konteks masyarakat, tetapi dalam konteks-konteks kebijakan atau hak-hak politik mereka tidak memiliki itu. Gitu kan? Mereka tidak dilibatkan dalam kontestasi politik, mereka tidak memiliki hak politik yang lebih banyak, yang sama dengan kelompok yang lain, kelompok kulit putih misalnya. Itu mereka masih, istilahnya masih termarginalkan meskipun mereka sudah diakui atau dalam konteks relasi secara interpersonal mereka sudah dianggap mereka tidak lagi menerima rasisme, tetapi dalam konteks yang lebih luas pengaruh-pengaruh politik mereka belum mendapatkan itu. Gitu. Mereka belum memiliki hak yang sama secara politik dalam konteks model pengelolaan color blindness. Makanya kemudian lahir nih selanjutnya yang namanya multikulturalisme. Dalam multikulturalisme yang ditekankan adalah negara mengakui keberadaan mereka. Negara mengakui keberadaan mereka. Yang pertama. Di samping dari mereka lah tidak lagi melihat warna kulit, gitu kan, suku mereka, tapi mereka juga melihat kapasitas personalnya. Tetapi di sisi lain multikulturalisme ini kemudian menempatkan mereka memiliki hak-hak politik yang sama. Yang pertama adalah pengakuan terhadap keberagaman dan hak politik dari kelompok. Kemudian yang kedua adalah pemuliaan dan apresiasi. Jadi kalau misalnya ada orang kulit hitam atau suku yang minoritas memiliki prestasi, ya perlu diapresiasi. Kalau mereka bisa maju ke parlemen, ya mereka harus maju gitu. Itu bentuk pemuliaan gitu. Dan apresiasi mereka gitu, terhadap mereka. Yang ketiga adalah pelibatan. Jadi dalam perumusan kebijakan-kebijakan dia sudah dilibatkan. Itu adalah multikulturalisme. Nah, selanjutnya dalam perkembangannya ternyata multikulturalisme ini memiliki kelemahan gitu. Kelemahannya apa? Oke, karena dia hanya sekedar mengakui, memuliakan, mengapresiasi, dan melibatkan. Tetapi dalam konteks interaksi di bawah, di level masyarakat, gitu kan, bukan di konteks atau level kebijakan ya, di level masyarakat ternyata stereotip, prasangka, dan diskriminasi itu masih terjadi sebenarnya, gitu. Meskipun diakui, gitu. Keberadaan mereka sudah diakui. Maka kemudian muncullah term yang baru yang namanya polikulturalisme. Yang pertama adalah ini levelnya ada di individu. Levelnya ada di individu sebenarnya. Meskipun sebagian lainnya juga level operasionalnya ada di kelompok. Nah, dalam polikulturalisme yang ditekankan adalah pertama kelompok dan individu antar kelompok itu mau untuk melakukan kontak antar kelompok. Pokoknya gimana caranya? Ya kalian harus melakukan kontak antar kelompok. Kalian harus mau melakukan kontak antar kelompok. Indonesia adalah suatu kondisi saya bisa sebut sebagai melting pot. Gitu. Jadi banyak suku, banyak agama dalam ini satu pot nih, gitu kan? Satu pot. Mereka kemudian melting gitu. Begitupun dengan kondisinya Amerika, dia dalam kondisi melting pot juga tuh. Nah, dalam kondisi melting pot ini ya mau nggak mau kita harus kontak antar kelompok gitu. Yang kedua, ada sikap antar kelompok yang positif terhadap individu dari kelompok minoritas atau subordinat. Nah, ini juga penting nih, bahwa ketika kelompok kita adalah kelompok mayoritas, kelompok kita adalah kelompok yang superordinat, maka kita harus menunjukkan intergroup friendship yang baik nih. Kita harus berrelasi secara positif. Di satu sisi, secara mayoritas kita memiliki majority influence, tetapi kalau misalnya minority influence ini memiliki pengaruh, mereka mampu, ya kita harus mengakui itu.
berikan ruang kepada mereka untuk mengaktualisasikan dirinya. Jadi memiliki sikap yang positif terhadap kelompok-kelompok yang minoritas dan kelompok yang subordinat. Yang ketiga, ciri-cirinya lagi prasangka antar kelompok yang lebih rendah. Karena apa tadi? Karena kemauan yang besar untuk kontak. Dengan demikian, prasangka kita terhadap kelompok yang lain lebih rendah. Yang keempat apa? Di samping kita tetap menjaga identitas kita sendiri, identitas asal kita, basic identity kita, dalam polikulturalisme ada kemampuan untuk bersikap evaluatif, itu yang pertama. Jadi ketika saya berelasi dengan teman-teman saya di Jawa yang ada di Malang, kemudian saya lihat nih, oh ternyata sisi kurang baik dari budaya saya adalah A, B, C, D, dan seterusnya gitu. Kemudian saya mengevaluasi, oh berarti inilah sisi buruk dari budaya saya. Karena saya sudah berelasi dengan orang lain, berarti saya harus mengevaluasi. Berarti ketika saya berelasi dengan orang lain, saya nggak melakukan itu, gitu, yang buruk itu. Atau justru yang buruk itu kemudian saya tinggalkan, dan kemudian saya masukkan hal-hal yang baik dari budaya yang lain. Itu baru yang namanya polikulturalisme. Kita mampu bersikap evaluatif terhadap hal yang kurang baik yang ada pada kelompok kita dan kemudian memasukkan hal yang baik. Kita mampu menerima pengaruh baik itu. Kadang kan kalau kita sudah terlanjur etnosentris tuh kategorisasi dan identifikasi sosialnya sudah sangat rigid tadi, ya kan? Kita nggak mampu lagi melihat kebaikan dari kelompok lain. Gitu. Tetapi dalam polikulturalisme kita harus mampu bersikap evaluatif. Itu yang pertama. Yang ketiga, dan berfungsi secara efektif dalam lingkungan yang beragam. Kalau misalnya awalnya nih, saya dengan contoh tadi, saya masih merasa tidak pasti, gitu kan? Tidak pasti karena berada di Malang jauh dengan orang-orang sedaerah saya. Berarti saya belum polikulturalisme dong. Tetapi kalau misalnya saat ini saya sudah merasa mampu berfungsi efektif meskipun saya sekelompok dengan orang yang bukan berasal dari budaya saya, gitu kan? Kalian merasa tetap berfungsi secara optimal di sana, gitu. Itulah yang kemudian menunjukkan kalian memiliki indikator-indikator polikulturalisme. Ketika kalian tetap mampu berfungsi secara efektif dan optimal meskipun lingkungannya beragam, tidak homogen. Selanjutnya yang kelima adalah sikap positif terhadap akomodasi dan percampuran budaya. Jadi polikulturalisme itu ketika kita merasa bahwa ya sudah percampuran budaya itu menjadi hal yang tidak bisa kita tolak gitu. Budaya yang beragam dalam satu lingkungan itu menjadi hal yang justru harus ada gitu. Justru itu saling melengkapi kita. Gitu. Akomodasi dan pencampuran budaya dalam sebuah lingkungan justru menjadikan kita memiliki perspektif serta dimensi sosio-psikologis yang beragam gitu. Dan ketika kita tidak menolak pencampuran budaya tadi atau akomodasi budaya tadi, maka itu sudah sudah mendekatkan kita pada polikulturalisme. Itu. Jadi ada 3 model pengelolaan keberagaman identitas ini ya, yaitu color blindness, multikulturalisme, dan polikulturalisme. Nah, berkaitan dengan ini, saya kemudian membuat penugasan buat teman-teman. Penugasannya apa? Yang pertama, buatlah satu kelompok kerja maksimal terdiri dari 3 orang, jadi 2 orang sudah boleh. Gitu kan? Terdiri dari 3 orang dalam satu kelompok, diskusikan beberapa hal berikut. Yang pertama, berdasarkan beberapa model pengelolaan keberagaman identitas dalam relasi antar kelompok tadi, yang ini, ya, berdasarkan model tadi, model manakah yang paling sesuai diterapkan di Indonesia? Jelaskan alasan saudara disertai dengan kajian literaturnya. Kira-kira model yang mana nih? Dan bisa juga kalian jelaskan saat ini di Indonesia kayaknya ada di model ini deh. Dan yang paling layak atau pantas, paling sesuai diterapkan di Indonesia, model yang mana? Alasannya kenapa? Model yang kedua,
Jelaskan bagaimana model tersebut dioperasionalisasikan, bagaimana model tersebut dijalankan untuk mewujudkan harmonisasi dalam relasi antar kelompok di Indonesia. Gitu. Misalnya, yang dipilih adalah multikulturalisme. Mengakui dan melibatkan. Kira-kira mengakuinya sampai mana sih? Bagaimana cara mengakuinya? Pelibatan-pelibatan antar kelompoknya seperti apa gitu. Itu contohnya. Itu yang nomor 2. Nah, ketentuannya minimal dalam menjawab pertanyaan pertama dan kedua, teman-teman menggunakan 2 jurnal penelitian untuk menjawab pertanyaan di atas. Oke. Dikumpulkan paling lambat 2 hari sebelum jadwal perkuliahan masing-masing kelas. Ya, kalau misalnya kelas A dan B di hari Senin, berarti hari Sabtu pekan depan sudah harus dikumpulkan gitu. Gitu kan? Misalnya di kelas lain hari Rabu kuliahnya, berarti hari Senin sudah harus dikumpulkan. Dikumpulkan masing-masing kelas di pekan depan, jadi pekan depan, tetapi 2 hari sebelumnya ya, melalui email dosen pengampu masing-masing. Jadi setelah kelas ini, kalau misalnya belum dapat email dosen pengampunya, selain yang saya ajar, misalnya diajar sama Bu Alifa, diajar sama Pak Reza, atau diajar sama Bu Sakinah, gitu kan. Silahkan tanya emailnya di mana, kemudian emailnya apa, kemudian kirimkan tugasnya maksimal 2 hari sebelum pertemuan selanjutnya di pekan depan. Gitu. Oke ya, saya kira cukup sekian materi dari saya tentang perilaku dan relasi antar kelompok. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Semoga dapat menambah khazanah pengetahuannya teman-teman. Yang saya mau sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini menjadi penting untuk teman-teman klarifikasi ya. Jadi jangan jadikan saya sebagai satu-satunya sumber untuk memahami materi ini, tetapi kalian membutuhkan literatur yang lain untuk melengkapi apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Oke, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.